Tapi yang janggal dari banjir Sumatera ini itu aneh gitu, kayak gelondongan. Bisa kemungkinan terjadi dari tangan-tangan oknum-oknum yang jahil ya. Aku sih mungkin ini tuh bakal berdampak sama tempat tinggal si masyarakat daerah sana ya, karena Pihak swasta daripada instansi negeri itu. Assalamualaikum, halo kalian semua, kembali lagi di Potsabo, podcastnya para juara. Halo teman-teman, gimana nih kabarnya kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Karena cuaca akhir-akhir ini tuh ekstrim banget, kadang panas, kadang hujan deras. Maka dari itu kalian semua harus jaga kesehatan ya. Oh iya kak, hari ini kita mau membahas tentang apa sih kak? Oke, jadi kita hari ini bakal ngebahas yang lagi viral, lagi rame, lagi hot gitu di berita manapun itu. Nah, tapi sebelumnya itu boleh dong kalau kita pernah dulu. Boleh banget sih. Oh ya, teman-teman, kenalin nama aku Aisyah Gia sebagai MC pada podcast kali ini dan rekan aku. Aku Noval dan juga sebagai MC pada hari ini. Oh ya, hari ini itu kita lagi tag podcast di Perpustakaan Digital Man 1 Bogor, di mana tempat ini tuh biasanya dipakai untuk pembelajaran secara digital dan juga tempat biasa kita tag podcast visual, ya kan kak? Betul banget. Oke, jadi kita sebelum memulai topik pada hari ini, alangkah baiknya nggak sih kalau kita perkenalan dulu sama narasumber kita pada hari ini. Iya, langsung aja kepada narasumber kita, kami persilakan. Oke. Ya, Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syamil Zanki, biasa dipanggil Syamil. Saya dari kelas 10-4. Oke. Halo Kak Syami. Ya, halo. Gimana nih kabarnya? Insya Allah sehat. Boleh? Oke, perkenalkan nama aku Muhammad Fabian Ramadan. Aku biasanya dipanggil Andra. Aku dari kelas 10-8. Halo Kak Andra. Iya. Kak Samil, Kak Andra. Ya. Oke. Kalau Kak Andra gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Iya. Oke, di sini kan kemarin juga kalian pasti sudah melihat-lihat di TV-TV atau di web-web berita tentang bencana alam yang kemarin menimpa rakyat Sumatera kan. Nah, menurut kalian itu banjir yang kemarin sempat melanda itu termasuk ke Skalanya dah, boleh Iya. skala 1 sampai 10 dari segi kerusakan gitu loh. Dari segi kerusakan ya, Yes. aku dulu ya. Boleh. Kalau menurut aku pribadi, skala kerusakan atau seberapa parahnya itu, menurut aku 8,9. Kenapa nggak sampai angka 9? Karena bagi aku, meskipun bencana itu tuh bener-bener fatal, bener-bener parah, kerusakannya itu bener-bener fantastis, angka korban jiwanya itu fantastis, tapi bagi aku, separah-parahnya bencana yang terjadi kemarin-kemarin itu, masih ada yang jauh lebih parah lagi, yang bagi saya itu bisa menyentuh angka 9, bagi saya pribadi. Jadi bagi saya, menurut saya seperti itu. 8,9 ya. 8,9. Boleh dari Kak Andra nih sekarang nih. Kalau dari aku pribadi sih yang aku lihat di berita atau di media sosial, aku bisa taruh skala kerusakannya di 9/10. Karena kita bisa lihat ya, banjir ini nggak cuma ada di satu titik, melainkan di berbagai kabupaten di Sumatera. Terus kita juga bisa lihat kalau misalkan banjir ini bisa memakan banyak korban atau rumah-rumah yang membuat masyarakat ini nggak punya tempat tinggal lagi gitu. Mereka juga bekerja sangat terganggu ya. Iya, itu fatal banget sebenarnya. Oke, jadi intinya sangat memprihatinkan ya. Ya. Nah, Betul. tapi dari banjir ini menurut aku pribadi ini ada yang janggal gitu loh. Oh, Oke, betul. jadi seperti yang kita tahu kalau banjir itu biasanya air yang melimpah ruah, kadang bercampur dengan lumpur, sampah maupun hal-hal lainnya gitu. Nah, Iya. tapi yang janggal dari banjir Sumatera ini itu aneh gitu, kayak gelondongan. Oh, iya. Kayu bulat Iya, gitu betul, loh. betul. Yang biasanya tuh kayak pertama kali deh kalau banjir yang besar tapi yang ikut keseret tuh kayak gelondongan. Nah, Iya deh. menurut Mungkin ya. Kak Samuel sama Mungkin. Kak Andra gimana nih?
Tanggapan Silakan, kalian silakan. gimana nih tentang adanya kayu gondongan itu? Ya, silakan ya. Oke, kalau dari aku sih kayu gelondongan ini sebenarnya bisa kemungkinan terjadi dari tangan-tangan oknum-oknum yang jahil ya. Mungkin karena kita bisa lihat beritanya nih di media sosial. Ada deforestasi yang berlebihan, jadi penebangan pohon berlebihan yang bisa jadi kayu-kayu dari pohon ini adalah kayu-kayu yang terbawa di banjir ini gitu. Kalau bagi aku punya cerita sedikit yang mungkin ada korelasinya dengan bencana yang terjadi di Sumatera dan di Aceh. Jadi itu ceritanya tuh ada dua orang, si A dan si B, yang dipertemukan oleh Allah untuk bertujuan dengan tujuan hal yang baik. Namun ketika si A ini sedang menunggu si B datang, itu tuh si B itu sangat terlambat datangnya. Qadarullah, si B itu dalam perjalanan ketika ia sedang ingin menyeberangi sungai, kebetulan perahunya sedang tidak ada. Jadi itu kebetulan di sana ada pohon yang atas izin Allah, pohonnya itu tertebang dengan sendirinya. Tertebangnya itu nggak asal-asalan, tapi sangat rapi, sangat mulus, sangat halus. Sehingga ketika pohonnya itu jatuh ke sungai ya, itu terbentuk seperti perahu yang bisa dinaiki oleh orang si B dan untuk menyeberangi sungai. Itu atas izin Allah, pohon yang tertebang dengan sendirinya itu sangat halus dan rapi. Jika kita korelasikan dengan yang bencana di Sumatera dan di Aceh itu, kan banyak ya pohon-pohon yang terbawa arus ya, terbawa arus. Yang itu tuh gelondongan kayunya itu yang dari pohonnya itu halus banget, rapi banget. Kayak habis ditebang dengan mesin, sama ada angkanya lagi. Alami banget tuh. Alami banget kayaknya tuh. Nah, jadi itu bisa membuat kita itu bisa menjadi bahan renungan kita, apakah bencana di Sumatera dan di Aceh itu yang gelondongannya ikut terbawa arus itu memang akibat musibah dari Allah, ataupun itu hasil campur tangan manusia ataupun faktor lain. Itu bisa menjadi bahan renungan kita. Oke. Nah, tapi sebelumnya tadi kan banyak kayu gondongan ya. Nah, aku mau nanya nih ke kalian nih. Menurut kalian, kayu-kayu gondongan yang terbawa arus kan pada akhirnya bakal berhenti kan? Karena airnya mungkin sudah surut. Nah, menurut kalian kayu-kayu gondongan ini lebih bisa jadi peluang dimanfaatkan atau malah cenderung menghambat proses evakuasi gitu loh? Dari siapa dulu nih? Boleh dari Kandra dulu boleh. Kalau dari aku pribadi ya, kalau misalkan kita lihat situasinya sekarang, kayu-kayu gelondongan ini mungkin akan lebih memperhambat terjadinya evakuasi. Karena kayu ini kan nggak sedikit ya, dan kayu ini bisa jadi yang menghambat sungai ini, yang kemungkinan bisa memperparah si banjir tersebut gitu. Jadi kalau kita lihat kondisinya sekarang, mungkin gelondongan kayu ini bisa mempersulit keadaan di lapangan gitu. Dan sangat sulit untuk menemukan bagian positifnya dari banyaknya gelondongan yang terbawa arus itu. Misalnya kita bisa beranggapan kalau gelondongan kayu itu bisa digunakan sebagai bahan utama infrastruktur, entah itu rumah-rumahan ataupun apapun itu sangat sulit bagi aku. Karena kayu-kayu yang sudah terbawa arus itu mungkin sebagian besar sudah lapuk ya, karena terbawa arus, kerendam air gitu. Iya, ya. kerendam air. Jadi sulit untuk dimanfaatkan, jadi bahan bakar susah. Jadi sulit untuk dimanfaatkan dan pembersihannya pun mungkin sangat sulit. Oke, jadi singkatnya menurut kalian ini lebih ke dampaknya gitu? Iya, Parah memperparah. sih. Lanjut nih. Nah, menurut kalian tadi kan udah kan soal kayu gondongan. Nah, menurut kalian nih dampak jangka panjang dari rusaknya topologi dan juga infrastruktur yang terjadi di wilayah yang terdampak banjir. Nah, gimana tuh? Oke, kalau dari aku sih mungkin ini tuh bakal berdampak sama tempat tinggal si masyarakat daerah sana ya, karena tanah-tanah ini bisa jadi tergerus oleh si banjir itu sendiri, yang membuat tanah di sekitar sana itu jadi tempat yang rawan bencana. Jadi tempat-tempat yang rawan bencana ini nggak akan mungkin jadi tempat tinggal masyarakat di sana kan? Iya. Jadi mungkin di sana akan mempersempit kehidupan masyarakat di daerah sana gitu. Kalau dari aku sendiri, kan tadi kita sudah bahas banyak kayu-kayu gelondongan yang terbawa arus kan. Dugaannya adalah kayu-kayu itu berasal dari penembangan hutan liar, deforestasi yang berlebihan mungkin ya. Deforestasi hutan dan digantikan oleh
entah pertambangan ataupun perkebunan sawit. Dan dampak berkepanjangannya adalah selain efek dari banjirnya, itu jika tanah yang awalnya itu ekosistem hutan yang diubah menjadi satu vegetasi seperti pohon sawit, itu sangat memicu pada kehidupan keanekaragaman hayati, nabati, flora dan fauna di sekitarnya. Kayak contohnya begini, awalnya itu dia hutan, ditebang rata terus jadi kebun sawit. Yang awalnya itu vegetasinya lengkap, beraneka-ragaman, terus menjadi satu vegetasi, yaitu pohon sawit yang awalnya orang utan tinggal di sana, karena alamnya itu diubah, habitatnya itu diubah menjadi kelapa sawit, kebun sawit, itu dia terpaksa untuk pindah ke tempat yang baru. Dan jika tempat yang baru itu diubah lagi, itu akan mempersulit kehidupan dan keberlangsungan hewan-hewan ataupun tumbuhan-tumbuhan. Iya, betul. Dan sebenarnya banjir ini bisa ada kemungkinan terjadi karena si kebun sawit itu sendiri kan. Betul. Kalau misalkan Iya, betul. apa yang kita tahu ya, pohon-pohon sawit ini kan sebenarnya nggak terlalu efektif buat menyerap air kan. Yes. Nah, makanya mungkin itu salah satu faktor dari banjir yang ada di Sumatera sekarang. Gitu. Oke, jadi kan tadi yang dibahas Sambil ini dia tuh lebih ke flora dan fauna, pokoknya selain manusia kan. Nah, kalau misalkan flora dan fauna ini mereka tempat hidupnya hilang, nah bagi manusia kalau menurut aku nih ya, itu tuh kontur tanahnya terganggu, struktur tanahnya yang makin melemah. Jujur, aku tuh perhatian banget gitu loh, kayak punya rumah, cicilan belum lunas nih ya. Nah, tapi terus kena bencana. Iya lagi. Nah, Iya. pas mau dibikin lagi juga tanahnya udah nggak bagus. Nah, Iya. tanah lagi, uang lagi. Iya. Uangnya dari mana? Atau kan juga tempat kerja mereka juga kena banjir ya. Iya. Dari lapangan kerja. Makin. Selain dari segi infrastruktur dan ekonomi, itu juga sangat berpengaruh pada gaya hidup ataupun cara hidup mereka yang tinggal di sana. Contohnya begini, yang awalnya itu dataran biasa tanah. Terus karena terjadinya arus banjir yang sangat kuat, itu terjadinya perubahan alam secara alami. Yang awalnya itu tanah, itu terbentuk sungai. Kalau nggak salah udah ada 3 laporannya 3 sungai yang terbentuk secara alami. Itu tuh sungai, bener-bener sungai, kayak aliran sungai. Masif sekali ya. Iya, sangat masif sekali efek banjirnya itu. Relokasi rumah warga juga pasti bakal panjang waktunya. Iya sih. Dampaknya itu yang terkena dampaknya itu kan nggak kecil ya, daerah itu kayak bener-bener seluas itu loh yang Iya. kena. Dampak banjir juga nggak cuma di satu titik kan, Iya. ada di beberapa Banyak kabupaten banget malah. juga. Oke, jadi kan kita sudah bahas dampak serta kabar-kabar memilukan dari si banjir ini kan. Nah, meskipun banyak kabar duka maupun kabar dampak serta kerusakan yang dihitung dalam angka rupiah, kita ini tetap masih bersyukur banget gitu loh. Warga Indonesia ini rasa solidaritas dan empatinya itu masih tinggi banget. Iya, contohnya itu kayak kemarin itu influencer siapa kah namanya? Nah, jadi ini ada seorang content creator dan juga influencer, itu bernama Ferry Wandi. Nah, dia itu hebat banget, dia turut prihatin sama bencana, nggak komat kantin, nggak basa-basi, langsung ambil langkah gitu, hap sigap. Nah, dia membuka penggalangan dana di platform Kita Bisa. Dan alhamdulillahnya warga Indonesia sangat antusias dan sangat ingin membantu. Iya. Alhasil nih ya, bayangin dalam waktu sehari terkumpul dana sekitar 10 miliar rupiah. Fantastis banget ya. Keren banget. Keren banget, Masya Allah. Nah, dan dari dana itu juga konten dia yang selanjutnya itu melambangkan transparansi seperti total sudah terkumpul, update dana, dan juga penyaluran yang sudah mulai dilakukan secara berangsur-angsur. Aku juga punya bahan renungan nih buat kita semua. Nggak cuman buat kita aja, tapi benar-benar semuanya. Kita bisa membandingkan dari influencer tadi kan, itu kan hitungan swasta. Yes. Jika kita bandingkan dengan ada beberapa instansi negeri yang membuka penggalangan dana serupa, namun masyarakat lebih memilih untuk menyalurkan donasinya kepada instansi swasta seperti tadi influencer tadi, dan tidak kepada instansi negeri ini. Itu bisa menjadi bahan renungan kita, mengapa kita bisa lebih memilih pihak swasta daripada instansi negeri itu. Kalau jujur ya, kalau menurut aku sendiri kan dia kan emang udah terkenal banget soal transparansi gitu-gitu, dan Iya. juga
langsung update kabar. Jadi si donatur itu juga nggak kayak ragu-ragu. Oh, kalau misalkan saya ngasih dana, ntar juga diupdate. Ini kemana dananya? Kemana? Betul, Bukannya udah masukin misalkan ke kotak amal, dana saya kemana ya? Sudah sangat Jadi, terpercaya lah ya. Unggulnya di situ transparansi. Jadi jelas banget gitu tujuannya tuh buat apa, diliatin gitu ya pada yang menyalurkan dananya. Jadi para donatur itu juga hatinya tenang kayak, oh ya udah duit saya sudah tersalurkan kepada Iya. yang membutuhkan. Yes, betul. banget. Nah, tadi kan kita sudah membahas dampak. Nah waktunya kalau buat menurut kalian nih penanggulangan dari bencana ini nih gimana nih menurut kalian? Kalau menurut aku dulu ya. Boleh. Kalau bagi aku sangat sulit untuk merubah kondisi yang sudah terkena banjir itu menjadi kondisi seperti semula. Mengapa? Karena seperti yang sudah saya bilang tadi, alam di sana itu sudah berubah, banyak yang berubah, seperti tanahnya yang lembek dan lembab, serta terbentuknya beberapa sungai secara alamiah. Itu membuat cara hidup mereka dan gaya hidup mereka itu harus berubah dan beradaptasi dengan lingkungan yang baru, dan mungkin mencari mata pencaharian baru selain dari yang sudah seperti sebelum kejadian banjir itu. Pasti bakal berat banget ya. Berat banget pasti sih. Oke, jadi kita sudah bahas kalau habis kejadian namanya Penanggulangan. Nah, sebelum kejadian ada pencegahan. Boleh dong, Kak. Oke. Pencegahannya nih, kalau pencegahan itu balik lagi dari kesadaran masyarakat itu sendiri kan. Kayak misalnya masyarakat nggak buang sampah ke sungai misalnya, atau masyarakat lebih peduli sama vegetasi atau perpohonan di sekitarnya. Kan kalau misalnya masyarakat lebih menjaga vegetasi atau perpohonan di lingkungan sekitarnya, otomatis ketika curah hujan tinggi seperti akhir-akhir ini, curah hujan ini akan lebih gampang terserap oleh tanah karena masyarakat lebih menjaga vegetasi dan perpohonannya gitu. Ya, jadi lebih ketampung gitu ya. Betul. Iya betul. Oke. Nah, menurut kalian nih, ini misalkan emang parah banget nih ya. Kalau misalkan dilihat dari sudut pandang korban jiwa, bakal gimana ya? Dari korban yang terdampak maksudnya. Tentu kita semua sangat berbelasungkawa kepada korban-korban dari bencana tersebut, dan sangat memprihatinkan. Kami sangat bersimpati dan berusaha untuk menyalurkan empati kami, entah melalui doa ataupun melalui dakwah ataupun melalui donasi. Ya, karena korban jiwanya yang ditemukan meninggal itu hampir 1.000 orang, dan yang luka-luka dan yang menghilang itu pun jauh lebih banyak lagi. Masih dalam proses ya. Iya, masih dalam proses. Belum fix semua itu korbannya. Karena balik lagi ada kayu gelondongan tadi kan, jadi mempersulit evakuasinya. Iya. Betul. Dan banyak juga desa-desa pedalaman di tengah hutan yang terkena dampak banjirnya juga, namun sulit untuk mendapatkan mobilitas evakuasi ataupun bantuan ke dalam daerah tersebut. Banyak. Kelihatan banget sih, soalnya kan habis ada bencana, biasanya juga kalau kayak jalan setapak apa gitu-gitu kan biasanya kukubur tanah ya. Iya. Pasti tim penyelamat ataupun tim evakuasi juga kesulitan gitu navigasinya. Yes. Apalagi Iya, kelistrikan gitu-gitu, sinyal juga kan udah roboh gara-gara banjir. susah Iya, sih. sangat sulit. Makanya kurang lebih cara yang paling ampuh tuh untuk sekarang melalui helikopter atau jalur udara. Untuk beberapa daerah ya. Iya, Iya. menyesuaikan. Oke, nah sebelumnya kita kan sudah membahas korban-korban serta dampak-dampak. Nah, aku mau ngajak kita semua dan juga kalian semua untuk kita mendoakan semoga keluarga dan warga yang terdampak banjir di Sumatera cepat pulih dan Amin, kembali amin, ya rabbal alamin. Dan juga untuk korban duka dan korban jiwa semoga diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin. Oke, karena kita sudah ada di penghujung podcast, terima kasih kepada Krezen semua yang telah menonton podcast kali ini, dan juga terima kasih kepada para narasumber yang sudah bersedia kami undang pada podcast kali ini. Jangan kapok-kapok ya kalau misalnya kita undang ke podcast ini lagi. Enggak. Karena kalau misalnya ada kesempatan lagi kita bisa undang kalian. Boleh banget. Boleh banget. Oke, untuk Krezen semua, jangan bosen ya. Menantikan podcast kami yang selanjutnya. Ya, karena pastinya podcast-podcast yang lain dan yang habis ini juga bisa jadi lebih menarik daripada podcast kali ini. Oke.
Boleh dong pantunnya. Oke, jadi sebelum menutup podcast kali ini kita ada pantun ya guys. Boleh. Mentari nyembul dari balik awan. Cakep. Cahayanya hangat bikin hari aman. Kalau kompak saling ngulur tangan, pemulihan pun ngelebut tanpa beban. Oke, Sekian dari aku Aisyah Gia sebagai MC. Aku Nova selaku MC. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next one. Kerajan semua.